Rayuan Pulau Kelapa, itulah salah satu judul lagu dari Ismail Marzuki yang menggambarkan betapa kayanya Indonesia dengan pohon kelapa yang berjajar mulai dari Aceh sana sampai ke Papua. Teman-teman, di masa lalu pohon kelapa banyak digunakan untuk komoditas kopra dan bahkan diekspor. Tetapi belakangan ini sudah meredup, bahkan dulu ada pernah koperasi kopra cukup besar, tidak lagi terdengar. Tetapi memang di NTT dimulai satu industri baru, yaitu pabrik minyak kelapa. Ini juga jarang, tapi sudah mulai untuk mengatasi minyak dari bahan sawit. Tetapi ada satu potensi yang luar biasa dari pohon kelapa ini, yaitu briket batok kelapa, yaitu diendapkan sedemikian rupa dan kemudian digunakan oleh masyarakat Indonesia dan bahkan dipasarkan sampai ekspor. Saya ada di sebuah pabrik briket arang batok di Tasikmalaya, dan ini daerah yang banyak betul para pemain-pemain ekspornya. Dan hari ini saya mampir di CP Mandiri Persada dengan CEO-nya, seorang ini entrepreneur tapi dari woman ya, entrepreneur yang luar biasa, Ibu Dewi Sinta. Bu, apa kabar? Sehat, Pak. Salam COVID Bu ya. Belum bisa salaman karena masih COVID. Iya. Hari ini kita ingin melihat ada ekspor Bu dari CP Mandiri Persada. Dan ini bukan ekspor yang pertama kan, udah berkali-kali. Bukan Pak, ini sudah tahun ke-6. Ya, kebetulan kami mampir, jadi kita lihat ekspornya. Dan Bu, bagaimana Anda bisa bermain di bisnis yang rada kumal-kumal dikit begini, tapi berbau dolar gitu? Gimana cara mulainya nih? Peluang Entertainment menyediakan jasa produksi company profile. Tim Peluang Entertainment bekerja secara profesional, kreatif, dengan perkembangan audiovisual saat ini. Mari tingkatkan brand perusahaan Anda melalui visual video yang diproduksi oleh tim profesional kami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami dan wujudkan impian Anda. Sebenarnya basic saya itu di batubara awalnya, Pak. Batubara ya? Ya, saya basic batubara. Saya pernah kerja di satu perusahaan tambang batubara di Kalimantan. Di sana saya mulai mengenal briket. Briket dari batubara di Kalimantan dulu. Setelah saya resign dari perusahaan tersebut, saya balik ke Jakarta. Saya mulai jadi distributor briket batubara awalnya. Berkembang sini, bertemu dengan beberapa orang teman. Mereka mengajak saya bisnis yang hampir menyerupai briket batubara. Saya belajar mulai dari membakar batok kelapanya, Pak. Iya. Ya, saya membakar batok kelapa menjadi arang. Dari situ saya mengerti kadar airnya berapa, tingkat kekeringannya berapa, terus warna abunya seperti apa yang bagus untuk ekspor. Di Lampung, waktu itu saya di Lampung. Oh, sekolahnya di Lampung malah ya? Sekolahnya di Lampung. Oh, gitu. Setelah itu, saya mulai membantu seorang teman, Maklun ya, saya Maklun namanya, jadi apa ya namanya, ya gitulah, kerja sama. Saya nyuplai untuk beliau ekspor ke Jerman, Pak. Oh, gitu. Di Lampung itu, dari situ saya udah paham, saya kembali ke Tasikmalaya. Bu, kalau bicara pabrik, apalagi ekspor kan modalnya nggak kecil. Ini Bu Dewi gimana nih, modal awalnya gimana? Saya dengar modal awalnya cuma puluhan juta aja ya? 200 juta, Pak. 200 juta ya? Iya, itu sudah. Saya bikin mesin sederhana. Sederhana aja. Bikin mesin sederhana dari situ. Dengan hanya kapasitas cuma 1 ton per hari. Nggak sampai 1 ton malah waktu itu. Jadi saya mulai itu dari 1 kontainer aja, Pak. 1 bulan 1 kontainer, 1 bulan. Terus berkembang sampai sekarang. Sekarang rata-rata berapa ekspor per bulan? 9 sampai 10, Pak. 10. Dan sekarang ini order saya sudah 19 kontainer per bulan. Oh, gitu ya. Bu, kalau bicara arang batok, orang kita kan taunya buat bakar sate atau kayak barbecue gitu ya, kalau bahasa kerennya gitu. Ini Ibu banyak ekspor juga ke Timur Tengah. Mereka gunakan untuk apa aja, Bu ya? Ada yang untuk barbecue juga, Pak. Terus paling jadi banyak saya apa? tuh selalu bikin
by request semua. Jadi kalau misalkan requestnya Mrs. Sinta saya maunya seperti ini untuk barbecue atau ini untuk rokok sisa ini Pak. Ini untuk bahan bakar rokok sisa ini. Oh ini yang sisa itu? Iya Pak. Rata-rata untuk ini Pak. Tapi ada juga yang untuk barbecue. Tapi speknya saya selalu mengikuti keinginan buyer. Ya. Pantes banyak ke Timur Tengah ya, karena di Timur Tengah gengsinya kan ini ya. Iya, sambil duduk narik gitu kan. Makin tinggi makin keren ya. Terus selain Timur Tengah kemana aja Bu? Ekspor? Eropa Pak, bisa ke Eropa juga. Eropa juga. Ya. Oh keren dong ya. Alhamdulillah ada Amerika. Amerika yang sekarang bayar tetap saya itu Amerika sebenarnya. Bu, kalau boleh tahu di Tasikmalaya berapa banyak Bu pemain? Ada, setahu saya ada 8 pabrik Pak. 8 pabrik ya. Yang perempuan cuma 1 ya? Ibu doang ya? Saya mau mau mencoba, karena gini, ini kan hasil kualitas si briket ini yang menentukan adalah si bahan bakunya, raw materialnya. Dengan begitu banyak suplai raw material dari berbagai provinsi, hasilnya pun beda-beda Pak. Jadi kadang-kadang kualitas kita itu tidak stabil. Tapi memang potensi arang batok memang luar biasa ya. Luar biasa Pak. Kayak tadi rayuan Pulau Kelapanya Ismail Marzuki sabrak-abrak. Sementara batu bara sudah mulai endapannya menyusut lah. Iya betul. Jadi rencana saya mungkin mau selain ekspor tetap ya berjalan Pak. Saya mau mencoba mengembangkan untuk bakar arang batoknya sendiri. Pertama modal masih kurang Pak, karena mesin saya butuh penambahan mesin. Apalagi ekspornya puluhan negara begini ya. Sekarang karena kan itu bayar saya tolak karena saya udah kekurangan mesin Pak. Oh gitu, Ibu masih kurang mesin. Iya, Ibu kira-kira kalau bangun mesin berapa? Satu set mesin, satu rangkaian mesin itu sekitar 450. Jadi satu set itu 8 item Pak. Oh enggak, dananya modal kerjanya berapa itu? 400 jutaan? 450. Wah kecil itu, KMM selesai itu. Amin. Iya. Bu, kalau kebijakan dari pemerintah ada yang mengganggu kah atau semua didorong lancar? Ya karena ini ekspor ya, jadi pemerintah juga dorong semua ya. Tapi ada satu Pak, bukan ini permasalahan kami ya, bukan hanya saya, kami yang owner pabrik briket arang ini, kami kesulitan di shippingnya Pak. Kesulitan di shippingnya? Iya, kapal. Jadi pengusaha briket itu seperti dianaktirikan. Gitu. Jadi kapal itu tidak mau membawa arang. Kapal tidak mau membawa arang karena memang betul ada kejadian terbakar satu kontainer yang membawa briket itu terbakar di salah satu kapal. Di tengah laut. Iya, ada seperti itu. Tapi sebenarnya secara logika ya Pak, briket ini kan diproses. Butuh waktu lama untuk dia bisa menyebar menjadi bara api itu. Betul enggak? Kecuali raw materialnya. Raw materialnya itu pun tetap butuh waktu lah. Itu shipping atau kapal itu mereka bawa bahan peledak aja mau. Kenapa kami yang bawa arang seperti ini nggak mau? Kalau pesawat jelas nggak mau ya? Pesawat belum Pak. Nggak mau ya? Iya. Tapi nggak apa-apa, ntar bilang sama KMM kita beli kapal lah satu urunan rame-rame. Gitu. Beli kapal satu khusus buat bawa arang. Tapi nggak apa-apa, nanti Pak Menteri tahu ya. Pak Menteri kan nanti mau hadir juga ini untuk ekspor. titipan dari teman-teman ya. Tolong sampaikan ke Pak Menteri. Tolonglah kami dibantu dipermudah. Kenapa Pak? Ada kapal yang mau bawa, tapi harganya mahal. Akhirnya buyer kan berpikir. Iya. Aduh, dengan harga segitu saya nggak punya profit gitu. Gitu Pak. Ibu pengirimannya FOB ya? Apa saya langsung? FOB semua. FOB semua ya? Maaf, saya ada yang pakai LC, yang CIF. Yang pakai LC juga. Ya, CIF ada. Tapi alhamdulillah sudah cair itu. FOB lah biar aman lah. FOB sih, rata-rata semua FOB. Artinya shipping tanggung jawab buyer kan? Pembayaran shipping ya, bayar. Ada gudang nggak di pelabuhan Bu? Nggak ada Pak. Oh langsung dibawa dengan kontainer ke Jakarta? Langsung ke kapal ya. Tapi biasanya kami di karantina Pak, 1 kali 24 jam. Oh begitu. Itu apalagi sudah karantina kan harusnya udah aman gitu. Iya. Teman-teman, demikian tadi saya berbicara dengan Ibu Dewi Sinta. Ini eksportir wanita nggak banyak dan kami memang sedang cari-cari terus nih bagaimana di tengah pandemi ini kita akan memetik berkah di musim semi nanti. Musim seminya nggak tahu kapan, yang penting begitu pandemi selesai, musim semi akan segera tiba. Amin. Dan kita butuh pengusaha-pengusaha sekelas Bu Dewi Sinta. Kebetulan saya sempat membacanya, maka saya datangkan beliau. Saya sempat membacanya dan saya datang khusus untuk melihat pabrik beliau, dan ternyata dunia usaha kita masih tetap menggeliat. Pandemi hanya untuk sebagian orang yang masih baper, takut lah gitu. Tapi Bu Dewi Sinta masih ekspor, dan hari ini kami sedang melihat ekspor
20 ton ya. 26 ton dan 18 ton. Dan hari ini kami melihat ekspor 26 ton ke Hong Kong dan Irak. Ke Hong Kong dan Irak. Ya. Saya kira Indonesia tetap bisa, dan kita akan jumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk Bu Dewi Sinta. Jumpa lagi. Makasih, Pak.